أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Namanya siapa, Bang? Ferry. Ferry? Iya. Ferry lengkapnya? Nama lengkapnya Feryawan Cahyadi. Feryawan Cahyadi. Iya. Oh. Ada marganya nggak? Ada, marganya Tobi. Tobi ya? Oh, bukan Tobi dari Naruto, bukan? Bukan. Kalau di NTT kan memang di NTT kan punya marga masing-masing. Oh iya. Iya. Itu nama baptisnya ada nggak? Nama baptisnya itu Ferry Johannes Ferry Christian Tobi. Oh, agama sebelumnya ini apa? Agama sebelumnya Katolik. Oh, Katolik. Katolik. Iya. Itu Tobi marganya tuh dari mana ya? Dari apa, asli penduduk asli sana atau Jepang atau Portugis atau apa? Kalau untuk Tobi setahu saya asli sana, asli NTT. Asli NTT. Terkecuali kayak Da Silva Fernandes kan ada Iya, kan orang ada yang NTT. Da Nah, Silva. itu asli Portugis. Iya. Gitu, Masya Allah. Itu yang kita pengen tahu nih, gimana kok bisa kenal Islam gitu? Maksudnya tahu nama Islam gitu? Tahu nama Islam. Bisa. Islam, lebih detailnya kan, agak detailnya tuh Mas Ferry tuh sadar ngeh gitu kan, oh ini Islam sebuah agama. Iya. Baru ya buat saya gitu. Iya, memang pada dasarnya segini ya. Memang kan kebetulan juga saya dari kecil itu kan sudah di lingkup Muslim. Cuman kan karena belum terlalu paham masalah agama gitu kan. Dan setelah besar itu saya itu sekolah di sekolah Kristen, pernah di sekolah Kristen khususnya di Santo Melania tuh, di Rawasari, SMP kelas 1. SMP kelas 2-nya baru di Larantuka kan. Nah, Larantuka itu kan orang yang benar-benar fanatik akan keagamaan Katolik. Iya, betul. Ya kan, karena di sana itu kan salah satunya termasuk suatu daerah di mana dimasuki oleh penjajahan Portugis. Iya. Makanya adanya marga kan gitu. Nah, ketika saya waktu di sana itu memang kan kecil itu saya sudah dalam keadaan sunat. Ngikut SD kan, ngikut teman-teman yang sunat masal itu. Nah, ketika di sana saya itu ada sedikit waktu itu saya juga sempat nggak suka dengan Islam karena mungkin ada oknum itu yang dia punya sifat itu di luar jauh daripada agama Islam yang diajarkan Islam itu sendiri kan gitu. Gitu ya. Nah, makanya saya sempat pandang, oh ternyata Islam ini keras juga ya, harus begini kan. Nah, cuman ketika saya melihat gitu kan, bahwasanya saya sering diolok-olok juga oleh teman-teman Kristen saya di saat dulu karena dalam keadaan saya udah sunat gitu kan. Ya udah saya coba nyari, memang Yesus, apakah Yesus nggak mengajarkan sunat gitu sih? Dan ternyata ada. Di dalam, aku pernah baca dalam Yehezkiel pasal 44 ayat ke-9 mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak disunat kulit dagingnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah kudusku. Lah, kalau rumah kudus itu kan berarti rumah suci dong. Iya, betul. Berarti orang yang nggak sunat nggak boleh masuk dalam gereja. Kan gereja rumah suci, rumah ibadah. Nah, makanya aku bilang, kenapa mereka mengolok-olok aku ya kan? Nah, dari situlah sempat ada ingin mencari tahu perbandingan antara Islam dan Kristen itu seperti apa gitu. Di situ letaknya mulai. Iya. Oh, gitu. Karena mungkin dari Islam kan bukan masalah tentang keagamaan kan yang mereka olok, karena kan masalah pribadi. Ya kan. Nah, kalau Kristen ini yang lucunya itu mereka olok-olok itu cuman itu tertera dalam Alkitabnya mereka, kan aneh gitu. Oh ya. Misalkan kayak seperti sunat tadi, terus barang siapa yang masuk dalam rumah perkemahan maka dia harus membasuh kedua tangan dan kakinya. Tapi dia malah nggak melakukan. Contoh kecilnya seperti itu gitu. Nah, iya nih. Wah, kita udah mulai masuk ke hal yang menarik. Proses karena terjadi pergolakan batin di situ kan. Iya. Terjadi kebimbangan, kebingungan, keraguan bahkan. Iya. Mas Ferry. Kemudian Mas Ferry ini menemukan apa gitu kan? Kan mungkin tidak hanya satu ya. Mungkin ada beberapa. Mas Ferry melakukan riset dan sebagainya. Mas Ferry menemukan apa kejanggalan apa gitu, sehingga kok berani meninggalkan agama yang fanatik yang sebelumnya diajarin. Sedangkan kita tahu kan di Kristen kan dosa diampuni, dijanjikan surga dan sebagainya gitu. Kok mau masuk Islam yang masuk surganya itu masih 50-50, tergantung amal perbuatan dan tentunya dengan rahmat Allah. Artinya tidak beda lah gitu kan. Apa sih alasannya? Alasannya sepertinya mungkin seperti ini, Bang. Menjanjikan dosa itu kan di Kristen itu kan ada namanya seperti halnya dosa waris. Dosa waris, ya betul. Dosa sudah ditebus. Dan mungkin dengan kasih karunia. Sekarang begini, kalau misalkan dosa sudah ditebus,
ya kan? Ya kita berbuat apa aja bebas dong. Ya kan? Nggak ada larangan-larangan untuk berbuat dosa. Karena dosa sudah tebus. Ya kan? Sedangkan yang anehnya, kalau ini coba kita memakai akal kita gitu Bang ya. Itu kan dosa waris itu kan asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Karena memakan buah pengetahuan. Jikalau Nabi Adam nggak memakan buah pengetahuan itu, kita nggak ada dong. Ya kan? Ini kan secara akal. Cuman yang lebih hebatnya Islam, ya kan, di Kristen itu belum ada statement secara jelas tentang dijanjikan surga, belum. Terkecuali dari suratan Paulus. Iya. Sekarang kita pertanyakan, Paulus ini siapanya Yesus? Kalau kita mencari kebenaran, itu kita harus menggunakan barometer. Setuju nggak? Setuju. Barometer itu di mana salah satunya kitab suci. Iya, betul. Ya kan? Di mana dari pihak Kristen dari Injil atau Bible atau Alkitab dalam Katolik. Nah, di kita pun begitu juga dengan Al-Qur'an. Kita uji barometer itu. Di mana yang dijanjikan surga? Ya kan? Sedangkan Alkitab di TB terjemahan baru itu ditulis sekitar 60-80 tahun wafatnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira apakah dia tervalidasi langsung sama Nabi Isa atau Yesus? Belum tentu. Ya kan? Tapi Al-Qur'an yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan beberapa para sahabat itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka otomatis dia akan tervalidasi langsung oleh Nabi Muhammad. Ya kan? Mana yang benar dan mana yang tidak. Kan seperti itu. Dan bahkan di Al-Quran pun juga contohnya dalam surat apa ya, mengatakan sesungguhnya agama Islam itu agama yang aku ridhoi, kata Allah nih. Ya kan? Tetapi di Alkitab nggak ada yang seperti itu mengatakan. Ya kan? Dan bahkan di dalam Islam, di dalam surat Fussilat di ayat ke-30 itu mengatakan dengan jelas, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqimu tatanazzalu. Kan gitu kan? Dan diakhiri dengan bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa yang mengucapkan Tuhan aku adalah Allah, maka malaikat akan turun dan mengatakan atau menyampaikan kepada mereka, janganlah engkau takut dan janganlah engkau gelisah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan jannah untukmu. Kan seperti itu. Jelas ya. Kan jelas. Tapi dalam Kristen belum ada seperti itu. Ya kan? Dosa waris ada baru ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama apakah ada dosa waris? Dia kan nggak akan menjadi perjanjian baru ketika tidak ada perjanjian lama. Iya kan? Dan yang sungguh sangat dianehkan itu perjanjian baru, misalkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Ini kan harus sinkronisasi antara TB terjemahan baru dan terjemahan lama, atau perjanjian baru dan perjanjian lama. Tetapi kenapa kok perjanjian baru ini dan perjanjian lama ini kontradiksi? Kan akan dipertanyakan. Menurut Mas Ferry baca kontradiksi? Baca banyak. Banyak ya? Iya kan? Mungkin yang kita nggak akan bahas ya. Iya. Nggak bahas semua ya. Nanti kan sara dan sebagainya gitu. Iya. Ini kan kita menjelaskan testimoni ya. Testimoni pribadi, apa yang Mas Ferry rasakan, Mas Ferry dengar, Mas Ferry lihat gitu kan. Iya. Jadi ini berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, kemudian dengan alasan yang tadi itu, Mas Ferry masuk Islam kemudian. Syahadatnya di mana waktu itu? Syahadatnya waktu itu malam-malam pertama sama orang di sekitar Paseban. Di itu NTT? Enggak, di Paseban, Salemba. Salemba? Iya. Oh. Di Salemba. Oh, tahun 2017 ya? 2017. Oh iya, Masya Allah.